Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tidak ada komentar. Apa yang bisa dikatakan Bai Yuan, hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki pendapat. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki pendapat, dia mungkin dipukuli sampai mati oleh Su Yang di detik berikutnya. Su Yang mengangguk dan menghantam tanah dengan pukulan. Dengan keras, tanah meledak seketika, dan gumpalan-gumpalan itu terbang melintasi. Debu dan gumpalan tersebar di seluruh langit, dan semua orang melihat bahwa ada lubang besar di tempat Su Yang baru saja memukul tinjunya. Paviliun koleksi buku Haipozong belum runtuh, tapi masih berupa runtuhan. Melihat pemandangan ini, Bai Yuan hampir tidak bisa bernapas dan mati di tempat. Batuk-batuk, tenang. Su Yang juga merasakan apa yang dia lakukan, batuk sedikit, lalu berkata. Su Yang bersandar di depan lubang dan melihat ke dalam lubang. Lubangnya sangat dalam, di bawah lubang, Anda bisa melihat ombak bersinar dengan cahaya perak, bergelombang naik turun. Tepat di bawah loteng, ini bukanlah tanah yang kokoh, tetapi area perairan tertutup yang mirip dengan kolam. Di kedalaman air, ada seberkas cahaya biru yang dipantulkan melalui air yang dalam dan redup. Binatang buas kuno. Ubur-ubur awan madu? Su Yang berkata dengan heran. Dia tidak menyangka melihat benda ini di tempat ini. Ubur-ubur awan madu, dalam peringkat binatang purba, bisa peringkat 396, sangat kuat. Tentu saja, itu untuk orang lain. Namun, yang membuat Su Yang merasa aneh adalah mengapa tempat ini memiliki binatang buas kuno yang menyimpang seperti ubur-ubur awan madu. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Dari lubang tanah, semburan air menyembur keluar. Ada bau harum seperti madu. Su Yang dengan cepat menghindar. Ubur-ubur awan madu sangat beracun. Ia hanya membutuhkan setetes racunnya, dan seseorang dapat meracuni sebuah kota. Racun ubur-ubur awan madu itu manis, dan Anda bisa kehilangan akal dengan menciumnya. Tentu saja, racun ini tidak berguna bagi Su Yang. Su Yang tidak ingin basah oleh ombak, hanya terlihat sangat malu. Ini ubur-ubur awan madu. Pada saat ini, Bai Yuan benar-benar berteriak keras. Su Yang memandang Bai Yuan dengan heran. Kamu juga mengenalmu? Su Yang bertanya. Karena ada catatan dalam kode rahasia Haipozong kita, jadi aku tahu. Wajah Bai Yuan penuh ketakutan. Kode rahasia sekte mencatat bahwa selalu ada binatang buas kuno bernama ubur-ubur awan madu di sekte jiwa laut kita. Jangan lepaskan, dan tunggu seseorang bernama Su Yang datang. Saat membicarakan hal ini, Bai Yuan tertegun. Kemudian menoleh, menatap Su Yang dengan bodoh, dan bertanya, Senior, siapa namamu? Nama saya Su Yang, kata Su Yang. Bai Yuan tercengang, dan tidak tahu harus berkata apa. Segera, mata yang memandang Su Yang penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Senior, kamu. Bai Yuan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa melihat Su Yang dengan bodoh. Baru saja dia berpikir untuk bergulat dengan seorang senior yang telah hidup setidaknya selama 20.000 tahun. Dia merasa bahwa itu adalah mukjizat bahwa dia masih hidup. Su Yang tidak mempermasalahkannya dalam masalah ini, tetapi langsung bertanya. Pada kode rahasiamu, katakan, bagaimana aku di sini? Bai Yuan berpikir sejenak, dan kemudian dengan hormat berkata, Senior Su, di atas berkata, ketika kamu datang, biarkan roh membunuh ubur-ubur awan madu. Su Yang menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan lemah, itu saja. Setelah Su Yang selesai berbicara, aura yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menembak ke dalam air seperti benang sutra putih transparan, dan dengan embusan, lapisan benang sutra dililitkan di sekitar ubur-ubur awan madu. Ubur-ubur awan madu langsung berubah menjadi zongzi segera setelah energi spiritual Su Yang terkumpul, ubur-ubur awan madu ditarik ke darat. Raungan tajam datang dari tubuh ubur-ubur awan madu, meledak dengan semburan cahaya hitam, dan di detik berikutnya, seluruh langit dipenuhi dengan keindahan yang dalam. Aroma samar lavender tertinggal di ujung hidung, dan aroma lembut membuat orang merasa segar. Beracun, jangan bernapas. Su Yang dengan lemah berkata kepada Ling Qingshu yang mengikutinya. Kalau begitu, leluhur, mengapa kamu berbicara? Ling Qingshu bertanya dengan curiga. Detik berikutnya,
mata Ling Qingshu bingung, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Su Yang menggelengkan kepalanya. Sekelompok energi spiritual putih bersih terpisah dari tubuh Su Yang dan menyelimuti tubuh Ling Qingshu. Dengan pelajaran Ling Qingshu, Bai Yuan dan Su Mengyao menahan nafas, tidak berani bernafas. Su Yang mengalihkan pandangannya ke ubur-ubur awan madu. Saya melihat ubur-ubur awan madu mengambang di udara. Tubuh merah muda itu seperti gelembung. Benar. Su Yang mengeluarkan pedang roh dan tiba-tiba menusuk ubur-ubur awan madu. Changlei Slash. Pada pedang roh Su Yang, ada jejak cahaya listrik yang tertinggal, bergerak dan menakutkan. Ledakan. Su Yang menikam dengan pedang, dan ubur-ubur awan madu mundur tiba-tiba, berkata dengan keras, "Manusia, kau dan aku tidak memiliki keluhan dan dendam, mengapa membunuhku?" Su Yang tidak mengatakan sepatah kata pun, pedang roh menembus tubuh busa ubur-ubur awan madu, dan guntur jatuh di langit seperti petir. Asap biru keluar dari ubur-ubur awan madu. Ledakan. Ubur-ubur awan madu meledak tiba-tiba, berubah menjadi gas merah muda dan mengambang di udara. Namun, di bawah tumpukan gas ini, benda keras berwarna biru muda jatuh secara vertikal ke tanah, yang membangkitkan ide Su Yang. Ini peta? Su Yang mengambilnya, dan ketika dia melihatnya, dia sedikit terkejut. Melihat lebih dekat, Su Yang menemukan bahwa peta ini bukanlah peta sederhana. Ini, dilihat dari garis besar petanya, sepertinya adalah peta dasar laut-laut Dongshan. Apa-apaan? Su Yang merasa sedikit bingung, dan ketika dia melihat lebih dekat lagi, Su Yang menemukan ada area biru di tengah peta, dan ada beberapa lingkaran merah dan biru di tempat lain di peta. Tanda dari tempat ini adalah tempat di mana hati biru laut dalam tumbuh. Hati biru laut dalam. Su Yang mempelajarinya dengan cermat, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Hati biru laut dalam memiliki fungsi khusus, yaitu membawa kesadaran ketuhanan seseorang. Kesadaran ilahi seseorang, parasit di jantung biru laut dalam, tidak akan menghilangkan kematian. Apakah ada kemungkinan bahwa setelah Bai Lian Sui meninggal tahun itu, untaian kesadaran spiritual yang rusak lolos secara kebetulan dan menjadi parasit di hati Deep Sea Blue? Ada karakteristik lain dari Deep Sea Blue Heart. Jika kesadaran manusia bersembunyi di Deep Sea Blue Heart, ia tidak akan bisa melarikan diri dengan sendirinya. Deep Sea Blue Heart bisa dikatakan sebagai sangkar yang bisa memberikan keselamatan manusia dan merampas kebebasan mereka.